Kesaksian Murtadin Yaman, batu hitam bukan Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nonton di sini di Kesaksian Luar Negeri Podcast. Namaku John, berasal dari Yaman. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga Muslim. Keluargaku mengajariku bagaimana untuk sujud tunduk kepada Allah, kepada Ka'bah. Mereka juga mengajariku bagaimana berdoa 5 kali sehari, bagaimana berpuasa, bagaimana melakukan semua ritual Islam. Pada tahun 2012, aku menikah dengan sepupuku sendiri yang dipilihkan keluarga untukku sesuai budaya di Yaman. Aku menikah setelah aku selesai SMA. Aku kemudian punya 2 anak perempuan dari pernikahan tersebut. Dan pada tahun 2014, aku kuliah di universitas, dan sejak itulah aku mulai mempertanyakan imanku di dalam Islam. Aku berkata pada diriku, aku berdoa dan merasa capek berdoa kepada Pencipta karena sepertinya hal itu merupakan hal ritual saja. Berdoa yang kulakukan sama sekali bukanlah sesuatu yang rohani. Aku mempertanyakan apakah aku menyembah Tuhan yang benar atau tidak. Apakah aku sujud tunduk kepada Tuhan yang benar atau tidak. Suatu waktu ayahku yang waktu itu bekerja di Arab Saudi, dia mengajak ibuku, nenekku dan aku untuk datang ke Mekah untuk melakukan umroh. Jadi kami mempersiapkan paspor-paspor kami. Aku sangat gembira karena dapat menemani ibuku untuk pergi ke tempat suci Islam Mekah. Tempat di mana aku akan bertemu Allah, itulah harapanku. Aku sangat gembira, sangat bangga, karena kupikir dengan cara pergi ke Mekah, aku akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku. Kami akhirnya memperoleh visa umroh dan berangkat ke Arab Saudi dan sampai di Mekah. Di Mekah kami mengenakan pakaian khusus yang disebut pakaian ihram. Dan kami mulai mengitari kotak hitam Ka'bah dan batu hitam. Dan selama berjalan mengelilingi 7 kali, pamanku yang memimpin rombongan kami. Rombongan kami merupakan keluarga besar yang terdiri dari sepupu, paman, ibu, nenek, dan ayahku. Pamanku adalah seorang guru agama dan imam yang memiliki pengetahuan tentang Islam. Jadi dia yang memimpin kami mengelilingi kotak hitam dan batu hitam di Mekah itu. Orang-orang biasa tidak dapat melakukannya sendiri. Dalam perjalanan berkeliling itu, aku melihat sebuah jam yang ada pada bangunan yang cantik. Bangunan itu bagus dan tinggi. Saat itu pamanku melihatku sedang memandang jam dan bangunan tinggi itu. Waktu itu namaku masih Muhammad. Pamanku berteriak dengan suara keras kepadaku, "Muhammad, jangan lihat ke situ, itu adalah setan, iblis." Pamanku berkata lagi, "Fokus kepada batu hitam yang ada di Ka'bah rumah Allah, engkau harus fokus ke situ." Perkataan pamanku itu membuatku jadi takut. Aku pikir aku sedang tidak melakukan hal yang benar. Aku sedang tidak melakukan ritual yang benar. Aku harus melakukan hal yang benar. Jadi aku mulai melihat ke batu hitam di Mekah itu dan berjalan berkeliling. Sambil melakukan itu semua, tiba-tiba muncul pertanyaan di dalamku yang berkata, sebagai seorang Muslim, apakah aku menyembah batu atau pencipta? Jadi apa yang kami lakukan di Mekah tersebut menciptakan pertanyaan baru di dalamku. Akhirnya aku menyadari bahwa Muslim itu menyembah batu, kami tidak menyembah pencipta. Aku berkata pada diriku, ini bukan dari pencipta, ini semua berasal dari ide manusia, ini semua adalah buatan manusia. Aku percaya pada waktu itu juga aku sudah melepas keislamanku. Di dalam Mekah itu, aku berharap seharusnya aku bertemu Allah. Aku seharusnya memiliki hubungan pengalaman rohani dengan Allah. Aku berharap Allah akan melakukan sesuatu keajaiban padaku, sehingga keraguan-raguanku akan hilang lenyap. Tetapi semua itu tidak ada yang terjadi. Justru pada saat itu juga aku melepaskan keislamanku. Justru ketika aku melihat ke rumah Allah di Mekah, Arab Saudi. Setelah kejadian tersebut,
Aku benar-benar merasa tidak punya harapan, merasa kosong di dalamku. Aku menjadi seorang yang agnostik. Jadi kami kembali ke Yaman. Keadaanku sebagai seorang agnostik berlangsung selama 3 tahun. Dari luar, aku masih kelihatan seperti seorang Muslim. Di depan istriku, di depan keluargaku, di depan teman-temanku, aku masih berdoa seperti seorang Muslim. Aku tidak bisa berkata kepada mereka bahwa aku bukan lagi seorang Muslim, karena ada hukuman untuk itu. Mereka akan membunuhmu saat itu juga, khususnya ini terjadi di Yaman jika seseorang melakukan apostasi, artinya seseorang meninggalkan Islam, hukumannya adalah mati. Jadi aku bertahan menjadi agnostik di dalamku selama 3 tahun, dan itu adalah waktu yang sulit di dalam hidupku. Aku mencoba membaca tentang teori evolusi, tetapi aku tidak dapat menerima teori itu. Karena ada sesuatu di dalamku yang berkata, ada Tuhan, Tuhan yang mencipta. Tetapi aku kesulitan menemukan cara untuk berhubungan dengan Tuhan pencipta itu. Bagaimana caranya? Agama membuatku justru semakin jauh dari Tuhan pencipta ini, karena agama adalah buatan manusia. Agama berasal dari manusia, bukan dari Tuhan pencipta. Aku terus mencari cara untuk berhubungan dengan Tuhan pencipta. Aku punya saudara yang tinggal di Amerika. Bibiku menikah dan suaminya tinggal di Amerika. Bibiku tinggal di Yaman dan dia akan pindah ke Amerika. Kedutaan Amerika yang ada di Yaman karena perang yang sedang terjadi di Yaman pindah ke Djibouti, Afrika. Kedutaan memberikan jadwal untuk wawancara. Jadi bibiku harus pergi dari Yaman ke Djibouti. Tetapi sebagai seorang perempuan Muslim, dia tidak bisa pergi sendiri ke luar negeri. Jadi dia perlu seseorang dari anggota keluarga untuk menemani. Kemudian keluarga memilihku untuk mendampingi bibiku. Aku setuju. Aku pikir ini mungkin jalan keluar bagiku. Kami berangkat dan sampai di Djibouti. Bibiku mendapat visanya. Aku diharapkan juga untuk bisa pergi ke Amerika, tetapi keadaan sangat sulit karena pada tahun 2017 orang-orang Yaman sulit untuk masuk ke Amerika. Jadi aku tidak bisa pergi ke Amerika dan akhirnya aku pergi ke Malaysia. Di Malaysia aku tinggal selama beberapa bulan. Aku tidak bisa mendapatkan visa untuk bekerja di sana. Jadi aku tinggalkan Malaysia karena dengan visa turis aku hanya bisa tinggal selama 3 bulan. Dan kemudian aku kembali lagi ke Malaysia. Jadi total selama 6 bulan aku pernah ada di Malaysia. Karena perang yang ada di Yaman, tidak ada negara yang menerima orang-orang Yaman. Kemudian aku mendengar ada jalan untuk pergi dari Turki ke Yunani. Aku tidak bisa pergi langsung ke Yunani, jadi aku harus pergi ke Iran lebih dahulu. Aku beli tiket untuk pergi ke Iran. Aku mendapatkan visa di bandara. Mereka menerimaku. Mereka memberikanku visa untuk 1 bulan. Dan dari Teheran, aku pergi ke Tabriz. Dan dari Tabriz aku pergi ke Turki. Di Turki aku dipukuli oleh tentara Turki. Dan dari Turki aku pergi ke Yunani di Eropa. Pada awalnya tinggal di Yunani, aku mencari kebebasan duniawi. Aku mulai minum minuman beralkohol, merokok, mencari kesenangan dunia ini. Tetapi ketika aku minum alkohol, aku akan bangun dengan keadaan yang lebih menyedihkan, lebih lelah. Keadaanku waktu itu menjadi lebih lelah daripada sebelumnya. Suatu waktu aku bertemu dengan seorang laki-laki Syria dan dia mempunyai tato di tangannya. Dia adalah tetanggaku dan dia adalah seorang Kristen. Karena penasaran tentang tato itu, aku bertanya kepadanya, "Apa arti salib yang ada di tanganmu? Kenapa kamu memiliki salib sebagai tato di tanganmu?" Dia menjawab, "Artinya adalah Yesus Kristus Mesias, dalam bahasa Arab Yesu, yang artinya juru selamat." Aku meresponi dengan berkata, "Apa? Yesus juru selamat?" Karena hal ini adalah informasi baru bagiku.
karena Islam mengajariku bahwa Yesus adalah nabi, bukan juru selamat. Islam berkata bahwa Yesus dikirim ke Israel untuk melarang sebagian makanan dan mengizinkan sebagian makanan untuk dimakan. Dan Yesus akan datang lagi untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Laki-laki Syria itu berkata, "Ya, Yesus itu juru selamat, Yesus itu kasih." Laki-laki itu menceritakan tentang Yesus dengan kata-kata yang indah. Aku mendengarnya. Dan kemudian dia berkata, "Maukah engkau datang ke Bible Study untuk tahu lebih lagi tentang Yesus ini?" Aku jawab, "Ya, aku mau." Jadi keesokan harinya aku pergi dengannya ke Bible Study. Seorang misionaris Jerman ada di sana. Mereka mulai menyembah Tuhan dengan gitar dan bernyanyi. Setelah itu mereka mulai Bible Study. Misionaris itu mulai menjelaskan bahwa awalnya kita adalah pendosa karena kita mewarisi dosa dari Adam, dan dosa itu seperti penyakit di dalam hati kita. Kita terpisah dari Tuhan Pencipta, jadi kita memerlukan seorang juru selamat. Tuhan Pencipta mengirimkan anak tunggalnya ke dunia. Mendengar itu aku berkata di dalam hatiku, aku adalah seorang agnostik, dan sekarang aku mendengar bahwa Tuhan itu memiliki anak. Buatku penjelasan itu sulit untuk diterima. Aku perlu cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Aku perlu seseorang menunjukkanku cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Sekarang misionaris itu berkata bahwa Tuhan punya anak. Jadi ada perdebatan damai di antara kami. Kemudian misionaris itu berkata, "Tenang, maukah engkau datang ke gereja? Gereja itu adalah gereja Yunani." Aku menerima undangan itu. Aku pergi ke gereja itu hari Minggu pagi, dan aku masuk ke gereja. Itu adalah pertama kalinya di dalam hidupku masuk ke gereja. Karena di Yaman tidak ada gereja. Di Yaman ada orang-orang Kristen, tapi mereka merahasiakan kekristenan mereka. Aku punya pikiran, kalau gereja itu sebuah tempat untuk pernikahan, untuk pesta pora, karena pengaruh film-film di TV yang pernah kulihat. Aku masuk ke gereja dan kulihat orang-orang bersuka cita, bertepuk tangan, bernyanyi dengan damai dan kasih. Aku berkata pada diriku, apa yang sedang terjadi di sini? Aku benar-benar terkejut melihat mereka. Sebagian dari mereka, mata mereka tertutup dan begitu bahagia, penuh percaya diri. Aku merasa ada suatu kuasa rahasia ada di gereja itu, dan rasa ingin tahuku makin bertambah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di situ. Setelah mereka selesai memuji dan menyembah, pendeta mulai berkhotbah tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias dan Juru Selamat, tentang kasih-Nya dan mati di kayu salib, bangkit dari kematian, Yesus itu hidup. Aku mendengarnya, dan begitu indah mendengar hal-hal baru ini karena aku tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Aku tidak pernah mendengar sebelumnya tentang Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang penuh kasih. Tapi pada saat itu aku masih belum punya iman. Setelah kebaktian selesai, mereka mendatangiku, memelukku. Salah satu dari pasangan Norwegia memberikanku perjanjian baru dalam bahasa Arab. Mereka mengatakan bahwa putra mereka adalah misionaris di India yang menjangkau orang-orang Islam di India. Mereka berkata, "Maukah engkau memiliki perjanjian baru bahasa Arab ini?" Aku jawab, "Mau." Karena aku begitu penasaran ingin tahu dari mana asal kuasa rahasia yang ada di gereja itu. Aku kembali ke rumah dan mulai membaca Matius pasal 1, pasal 2, pasal 3. Di pasal 3 diceritakan tentang Yesus Kristus dibaptis. Ketika itu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus di sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan kemudian terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ketika membaca ini, aku benar-benar terkejut. Apa? Tuhan berbicara langsung? Dan Tuhan Pencipta itu mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya.
Aku mulai teringat, laki-laki orang Syria, dia berkata Yesus adalah anak Tuhan. Misionaris Jerman juga berkata Yesus adalah anak Tuhan. Pendeta di gereja Yunani itu juga berkata Yesus adalah anak Tuhan, Mesias, juru selamat. Jadi sekarang aku menemukan bahwa Tuhan dari surga mengatakan bahwa Yesus Kristus, Mesias adalah anaknya. Aku terpukau dan aku melanjutkan membaca Matius pasal 4 dan pasal 5. Pasal 5 adalah poin iman bagiku. Di pasal 5 ada tertulis mengenai ucapan bahagia. Aku membaca pengajaran yang indah ini, pengajaran yang paling indah di seluruh dunia. Pengajaran ini harusnya diajarkan di sekolah, di pemerintahan, di setiap negara, di mana-mana. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Aku membaca pengajaran yang indah ini, dan aku merasa Tuhan sedang berkata kepadaku, Muhammad, pengajaran ini untukmu. Aku merasa seperti air mengalir ke rohku. Aku begitu penuh sukacita. Aku membaca sambil tersenyum dan bahagia. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata sukacita dan damai yang kualami di dalamku ini. Aku melanjutkan membaca tentang doa, tentang puasa, dan semua ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaanku. Aku sangat-sangat gembira, luar biasa gembira. Aku berkata, oke, aku mau mengikuti Tuhan ini, Tuhan dari buku ini, Tuhan dari Alkitab, Tuhan dari gereja, Tuhan dari orang-orang Kristen. Aku mau mengikutinya, aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Aku begitu bersemangat untuk kembali lagi ke gereja yang kulakukan hari Minggu berikutnya. Aku pergi ke gereja itu lagi. Gereja itu adalah gereja Yunani, gereja multi budaya dan multi bangsa. Gereja itu menyediakan penerjemah untuk bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Menjelang akhir kebaktian, pendeta berkata, adakah yang mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus? Aku angkat tanganku, dan kemudian beberapa orang mengelilingiku, dan pendeta berdoa untukku dengan bahasa Yunani, dan seseorang menerjemahkannya untukku ke dalam bahasa Arab, dan aku mengikuti doa pendeta itu. Aku sangat berterima kasih menerima Tuhan yang penuh kasih ini. Aku merasa aku adalah seorang ciptaan baru. Aku merasa ada sesuatu yang baru di dalamku. Dan aku minta kepada gereja untuk memberikanku Alkitab yang lengkap. Ada perjanjian lama dan perjanjian barunya. Mereka memberikannya padaku. Dan aku menyemangati diriku untuk membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Selama 1 tahun, aku selesai membacanya dengan dibimbing oleh seorang misionaris Amerika. Karena misionaris Jerman sudah selesai bertugas dan digantikan oleh misionaris Amerika. Jadi selama 1 tahun aku mempelajari makan roti kehidupan ini. Aku membaca setiap hari firman Tuhan yang hidup ini. Dan setelah 1 tahun kemudian aku dibaptis, yaitu akhir tahun 2018. Aku begitu bahagia dan aku merasa ketika aku dibaptis dan keluar dari air, Tuhan memberikan kepadaku keberanian iman. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi aku merasa aku harus menceritakan tentang Tuhan kepada setiap orang. Aku juga mau menceritakan tentang Tuhan di media sosial. Jadi tidak hanya bertemu orang-orang langsung, tapi juga menginjili lewat media sosial. Aku membuat video tentang kesaksianku, tentang baptisanku, dan video-videoku menjadi viral.
Dan kemudian cerita sedih dimulai sejak video-videoku menjadi viral. Keluargaku melihat video-videoku. Imam dari masjid di kampungku mengatakan fatwa, yaitu istriku sudah bukan lagi istriku, karena aku sekarang bukan seorang muslim. Jadi imam itu menghancurkan perjanjian pernikahan antara aku dan istriku. Imam itu berkata aku sekarang adalah orang kafir, orang najis. Ibuku menjadi sakit karena komunitas Diaman mulai menekannya dengan berkata, ini adalah anakmu, beginilah cara engkau membesarkannya, ini adalah kesalahanmu. Demikian juga ayahku, pamanku dan sepupuku mengalami tekanan. Jadi keluargaku juga menerima persekusi karena aku. Imam dan komunitas Diaman menceraikan istriku dari aku, mengambil kedua putriku. Keadaan ini sangat sulit buatku. Meski keadaan sangat sulit, tetapi aku setia kepada Tuhan. Tuhan setia kepadaku, sangat baik kepadaku. Dia selalu bersama denganku, damainya ada di dalamku. Tuhan bersama denganku melalui masa-masa persekusi ini. Tuhan selalu bersama dan untukku. Dia ada di dalamku. Roh Kudus selalu bersama denganku setiap waktu. Selama 2 tahun, aku mengalami masa yang sangat sulit, tetapi aku tidak menyerah. Setelah melalui masa 2 tahun ini, imanku semakin dikuatkan dan dikuatkan. Aku mulai menginjili lebih luas lagi. Aku mulai menginjili melalui media TV bersama Brother Rashid dan kesaksianku menjadi viral. Kami membaptis banyak orang di Yunani. Dan aku mulai menerima ancaman-ancaman kematian. Orang-orang ingin membunuhku, orang-orang ingin menemukanku, sehingga aku harus mengganti alamatku. Dan akhirnya misionaris berkata kepadaku, John, sekarang tidak aman lagi untukmu untuk tinggal di Yunani. Akhirnya setelah 2 tahun ada di Yunani, melalui masa sedih dan masa gembira, tempat di mana aku bertemu dengan Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku, aku harus meninggalkan Yunani. Yunani ada di hatiku, karena aku dilahirkan kembali di Yunani. Aku pergi ke Prancis, Norwegia dan Swedia, dan aku akhirnya menetap di Inggris. Setiap hari aku bangun, aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Ini aku, utuslah aku. Aku tahu aku akan menghadapi persekusi, tetapi Tuhan memakaiku untuk membawa kerajaan-Nya ke dunia yang jahat ini. Pelayananku adalah pelayanan di media sosial, khususnya kepada orang-orang Yaman. Tuhan memberkati pelayanan media sosialku. Aku ingat di akhir tahun 2019, seorang laki-laki Yaman mengontakku lewat Facebook Messenger. Dia berkata, aku ingin bertanya tentang Yesus Kristus, karena aku melihatmu gembira dan sukacita. Bagaimana kamu bisa jadi seperti itu? Aku menceritakan tentang Yesus Kristus kepadanya. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus melalui Facebook Messenger. Jadi aku membawanya kepada Yesus Kristus. Dan 3 bulan kemudian dia mengontakku kembali. Dia berkata, terima kasih banyak John, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku berkata, lupakan John, itu bukan tentang aku, itu semua tentang Yesus. Bila engkau mau melakukan sesuatu, pergi dan ceritakan Yesus kepada orang-orang Yaman lainnya. Jadi sekarang dia adalah seorang penginjil yang secara rahasia menginjili di Yaman. Dia membaptis orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bila ada orang-orang Yaman mengontak pelayananku dan mereka mau dibaptis, maka dia yang akan membaptis mereka di Yaman. Dan sekarang, jika hari ini orang-orang membunuhku, tidak masalah, karena aku tahu siapa aku dan aku tahu kemana aku akan pergi. Rasul Paulus berkata, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena kita mengetahui kebenaran, Yesus Kristus berkata, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tidak ada jalan lain bagi orang-orang Yaman. Itu sebabnya aku katakan kepada orang-orang Yaman,
Batu hitam di Ka'bah Mekah tidak akan pernah menyelamatkanmu. Muhammad tidak akan pernah menyelamatkanmu. Muhammad itu mati, Buddha itu mati, guru-guru agama akan mati. Pemerintah tidak akan pernah menyelamatkanmu. Hanya Yesus Kristus Mesias yang akan menyelamatkanmu. Puji Tuhan, sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus selalu bersama, melindungi dan memberkati kita semua. Amin.